Bayangkan sebuah wabah yang menyapu seluruh benua, mengakibatkan kematian jutaan orang dalam hitungan tahun, dan meninggalkan jejak kepedihan yang tak terlupakan. Wabah itu adalah Black Death, atau kematian hitam, pandemi paling memilukan dalam sejarah umat manusia. Penasaran dengan bagaimana wabah ini bisa begitu mematikan dan dampaknya yang mengerikan? Yuk, simak cerita lengkapnya. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Tempat kamu bisa menemukan berbagai kisah menarik dari sejarah, mitos, hingga misteri dunia. Kali ini, kita akan membahas tentang Black Death, sebuah wabah yang menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana wabah ini dimulai, menyebar, dan dampaknya yang luar biasa. Black Death, atau kematian hitam, adalah pandemi yang terjadi pada pertengahan abad ke-14, sekitar tahun 1347 hingga 1351. Wabah ini menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah manusia, mengakibatkan kematian jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana wabah ini bermula dan menyebar. Wabah ini diyakini berasal dari Asia Tengah, tepatnya di sekitar wilayah Mongolia modern. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yang hidup dalam tubuh kutu yang menginfeksi tikus hitam. Tikus hitam ini sering berada di dekat pemukiman manusia, terutama di area yang padat penduduk dan memiliki sanitasi yang buruk. Penyebaran awal dari bakteri ini kemungkinan besar terjadi melalui rute perdagangan yang dikenal sebagai Jalur Sutra, yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Pedagang-pedagang yang melakukan perjalanan membawa serta barang-barang mereka, termasuk tikus-tikus yang terinfeksi, yang kemudian menyebarkan penyakit ini ke berbagai tempat yang mereka singgahi. Pada tahun 1347, kapal-kapal perdagangan yang datang dari wilayah Laut Hitam membawa tikus-tikus yang terinfeksi ke Eropa. Salah satu titik masuk utama adalah pelabuhan Messina di Sisilia, Italia. Dari sana, wabah ini dengan cepat menyebar ke kota-kota besar lainnya di Eropa, seperti Florence, Genoa, dan Marseille. Penyakit ini dengan cepat menyebar melalui jaringan perdagangan yang padat, serta melalui rute perjalanan darat dan sungai yang menghubungkan berbagai kota besar di Eropa. Dalam waktu singkat, kota-kota seperti Paris, London, dan Venice menjadi pusat penyebaran wabah yang tak terkendali. Kondisi kota-kota ini yang padat penduduk, dengan sanitasi yang buruk dan populasi tikus yang tinggi, mempercepat penyebaran penyakit. Dalam waktu beberapa bulan, penyakit ini bisa menyebar dari satu kota ke kota lainnya, menginfeksi ribuan orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyebaran yang begitu cepat. Kondisi sanitasi yang buruk. Pada abad ke-14, kondisi sanitasi di kota-kota Eropa sangat buruk. Sampah dan kotoran manusia seringkali dibuang ke jalanan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi tikus dan kutu untuk berkembang biak. Perdagangan internasional. Kapal-kapal perdagangan yang sering berpindah-pindah membawa tikus-tikus yang terinfeksi ke berbagai pelabuhan di Eropa. Para pedagang dan barang-barang yang mereka bawa menjadi perantara penyebaran penyakit. Mobilitas penduduk. Selama periode ini, banyak orang yang melakukan perjalanan untuk berdagang, berziarah, atau berperang. Mobilitas tinggi ini membantu menyebarkan penyakit dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kekurangan pengetahuan medis. Pada masa itu, pengetahuan tentang penyakit dan cara penyebarannya sangat terbatas. Banyak orang tidak tahu bagaimana mencegah atau mengobati penyakit ini, yang menyebabkan penyebaran yang tak terkendali. Ketika wabah ini pertama kali muncul, masyarakat dan otoritas lokal sangat terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi bencana yang begitu besar dan mematikan. Banyak yang percaya bahwa wabah ini adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka, sementara yang lain mencari kambing hitam di antara kelompok-kelompok minoritas seperti orang Yahudi, yang seringkali menjadi sasaran kekerasan dan penganiayaan. Dokter-dokter pada masa itu mencoba berbagai metode untuk mengobati penyakit ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak efektif. Banyak yang menggunakan ramuan herbal, pendarahan, dan metode-metode tradisional lainnya yang tidak dapat menghentikan penyebaran penyakit. Gejala Black Death sangat mengerikan dan berkembang dengan cepat. Pada tahap awal, penderita mengalami demam tinggi, sakit kepala parah, dan pembengkakan kelenjar getah bening yang dikenal sebagai bubo. Bubo ini bisa muncul di leher, ketiak, atau selangkangan dan seringkali berwarna hitam, yang memberi nama pada wabah ini. Setelah gejala awal, infeksi menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan pendarahan internal dan eksternal. Penderita seringkali batuk darah dan mengeluarkan cairan berbau busuk dari luka-luka mereka. Kematian biasanya terjadi dalam waktu beberapa hari setelah gejala pertama muncul.
Penyebaran wabah ini sangat cepat karena berbagai faktor. Kota-kota pada masa itu padat penduduk dan kondisi sanitasi sangat buruk. Perdagangan internasional juga berperan besar dalam penyebaran penyakit, dengan kapal-kapal yang membawa tikus dan kutu terinfeksi ke berbagai pelabuhan di Eropa. Black Death memiliki dampak yang luar biasa besar pada masyarakat Eropa. Diperkirakan sekitar 25-50 juta orang meninggal dunia, atau sekitar sepertiga hingga setengah populasi Eropa saat itu. Desa-desa hancur, kota-kota menjadi sunyi, dan mayat-mayat bergelimpangan di jalanan tanpa ada yang menguburkannya. Secara sosial, wabah ini menciptakan ketakutan dan kepanikan di mana-mana. Banyak orang berusaha mencari penjelasan atas bencana ini, dan seringkali kambing hitam pun dicari. Minoritas seperti orang Yahudi, pengembara, dan orang asing seringkali dijadikan sasaran kekerasan dan penganiayaan. Ekonominya juga runtuh karena tenaga kerja yang hilang dalam jumlah besar. Pertanian terhenti, perdagangan terganggu, dan banyak bisnis yang bangkrut. Kekurangan tenaga kerja juga menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial, dengan buruh yang selamat menuntut upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Pada masa itu, pengetahuan medis sangat terbatas, dan banyak metode pengobatan yang digunakan tidak efektif. Beberapa upaya penanggulangan wabah termasuk pengucilan orang yang terinfeksi, pembakaran barang-barang yang terkontaminasi, dan penggunaan rempah-rempah atau herbal yang diakini bisa menangkal penyakit. Dokter-dokter mengenakan pakaian pelindung yang dikenal sebagai plague doctor, dengan topeng paruh yang diisi dengan ramuan harum untuk melindungi diri dari udara beracun. Namun, karena kurangnya pemahaman tentang penyebab sebenarnya dari penyakit ini, banyak dari upaya ini yang tidak berhasil. Wabah akhirnya mereda pada tahun 1351, tetapi penyakit ini tidak pernah benar-benar hilang dan terus muncul dalam bentuk wabah-wabah kecil di Eropa selama beberapa abad berikutnya. Perubahan iklim dan penurunan populasi tikus mungkin berkontribusi pada penurunan penyebaran penyakit. Jika kamu merasa video ini menarik dan ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah sejarah lainnya yang tidak kalah menarik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mendengar tentang Black Death sebelumnya? Dan menurutmu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.